Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini mari kita bersama-sama membahas hari-hari yang harus dihindari untuk menikah menurut Islam. Ibnu Yamun mengisyaratkan hal-hal yang harus dihindari ketika memasuki pernikahan dalam nazamnya yang berbahar rajas. Artinya, tinggalkan hari Rabu dan jangan digunakan jika hari Rabu itu jatuh pada akhir bulan. Demikian pula tanggal 3, 5, dan 13, 12, 21, 24, serta 16. Di sini penazam menjelaskan bahwa untuk memasuki pernikahan hendaknya menghindari 8 hari tertentu, yaitu hari Rabu terakhir dari setiap bulan. Karena ada hadis bahwa hari Rabu di akhir bulan selamanya adalah hari Nas atau apes. Imam Suyuti menjelaskan di dalam kitab Jami'us Shaghir bahwa hari-hari yang dimaksud adalah tanggal 3, 5, 13, 16, 21, 24, dan 25 dalam setiap bulan. Hendaknya seseorang menjauhi ke-8 hari tersebut dalam melakukan hal-hal yang penting seperti nikah, bepergian, menggali sumur, menanam tanaman keras, dan lain-lain. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah yang dinazamkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam bentuk bahar tawil sebagai berikut, yang artinya, jauhilah 7 hari dengan sempurna, jangan memulai sesuatu dan jangan pergi, jangan membeli pakaian baru atau perhiasan, jangan menikahkan anak putri dan jangan menanam pohon, jangan menggali sumur atau membeli rumah, jangan bersahabat dengan raja, dan hati-hatilah. Tanggal 3, 5, kemudian 13. Tanggal-tanggal berikutnya yaitu tanggal 16, pada tanggal 21 takutlah akan kejelekannya. Begitu pula tanggal 24 dan 25. Setiap hari Rabu akhir bulan dan seluruh hari yang aku larang itu merupakan hari Nas selamanya. Aku meriwayatkan semua keterangan ini dari samudranya ilmu, yakni Ali bin Amil Mustafa, pemimpin umat. Termasuk hari yang juga sebaiknya dihindari adalah hari Sabtu. Telah dinyatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari tersebut. Beliau menjawab, hari Sabtu adalah hari tipu daya dan tipu muslihat. Karena pada hari Sabtu itulah orang Quraisy berkumpul di balai pertemuan Darun Nadwah guna mencari cara yang baik untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula hari Selasa telah dinyatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjawab, hari Selasa adalah hari berdarah karena pada hari itu Sayyidah Hawa mengeluarkan darah haid. Hari terbunuhnya Ibnu Adam oleh saudaranya Jirjis, Zakaria, dan Yahya alaihissalam, juru sihir Raja Fir'aun, Asiyah binti Mazahim, istri Fir'aun, serta disembelihnya sapi Bani Israel. Karena alasan-alasan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mencegah melakukan cantuk pada hari Sabtu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Sabtu terdapat saat yang tidak dialirkan darah, dan pada hari Sabtu neraka jahanam diciptakan. Allah memberi kuasa kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa anak cucu Adam. Nabi Ayub menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam wafat. Adapun tentang hari Rabu pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjawab, hari Rabu adalah hari Nas, di mana pada hari itu Fir'aun ditenggelamkan bersama para pengikutnya serta kaum Samud dan kaum Nabi Soleh alaihissalam dihancurkan. Demikian pula hari Rabu terakhir pada setiap bulan, karena hari itu adalah hari yang paling jelek. Ditambahkan bahwa pada hari itu tidak ada pengambilan dan tidak ada pemberian. Menurut keterangan yang ada di dalam kitab Inak, pada hari itu tidak boleh memotong kuku, karena hal itu dapat menimbulkan penyakit belang. Memang ada sebagian ulama yang meragukan keterangan tersebut, namun ternyata mereka terserang penyakit itu.
Di dalam kitab An-Nashihah ada keterangan untuk tidak melakukan sesuatu seperti memotong rambut, kuku-kuku, canto, bepergian, dan sebagainya pada hari-hari terlarang guna menghindari bahaya yang akan menimpa orang yang melakukan hal itu pada hari-hari tersebut. Akan tetapi Imam Ibnu Yunus mengatakan berdasarkan keterangan dari Imam Malik tidak ada halangan melakukan pijat dengan menggunakan minyak dan melakukan canto pada hari Sabtu. Begitu pula bepergian dan melakukan akad nikah karena semua hari adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak melihat bahwa dilarangnya melakukan aktivitas pada hari-hari tertentu sebagai persoalan yang besar. Bahkan secara tidak langsung beliau mengingkari adanya hadis yang menerangkan hal itu ketika ditanya tentang tidak bolehnya melakukan beberapa pekerjaan seperti cukur, memotong kuku, dan mencuci pakaian pada hari Sabtu dan Rabu. Ibnu Yunus menjawab, kamu jangan memusuhi hari-hari itu sebab hari-hari itu akan memusuhi kamu. Artinya jangan meyakini bahwa hari-hari itu mempunyai pengaruh yang akan membahayakan diri. Kalaupun benar-benar terjadi, hal itu tidak lain karena akibat pekerjaan yang dilakukan pada hari-hari tertentu tersebut kebetulan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Khalil rahimahullah di dalam kitabnya Jami dengan nada keras memperingatkan, jangan tinggalkan sebagian hari-hari tertentu untuk melakukan suatu amalan, bahkan beramallah setiap hari sesuai hatimu, karena semua hari adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memberi bahaya dan tidak memberi manfaat. Imam Nawawi rahimahullah berkata, kesimpulannya, menjauhi hari Rabu karena meyakini akan kesedihan yang merupakan kepercayaan ahli perbintangan hukumnya benar-benar haram, sebab semua hari adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada hari yang bermanfaat karena keadaan hari-hari itu sendiri, sebab semua hari adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hari yang berbahaya dan tidak ada hari yang bermanfaat karena keadaan hari-hari itu sendiri. Menjauhi hari-hari yang lain juga tidak berbahaya dan tidak ada yang perlu ditakuti, dalam arti bahwa melakukan seperti keterangan di atas menghindari hari-hari tertentu hanya didasarkan pada hadis dhaif sebagaimana dikemukakan oleh penyusun kitab An-Nashihah menyebutkan bahwa sebagian ulama melakukan cantuk pada hari Rabu. Dalam tulisan lain pada hari Sabtu, mereka tidak mengindahkan sabda Nabi SAW yang berbunyi manih tajama yaumal arabi'i wa fi riwayatin yaumas sabti wa asabahu barasun fala yalumanna illa nafsa, yang artinya barang siapa melakukan cantuk pada hari Rabu sebagian pada hari Sabtu lalu dia terjangkit penyakit belang, maka jangan menyesal kecuali menyesali dirinya sendiri. Mereka menganggap hadis tersebut tidak sahih. Selang beberapa hari kemudian mereka terjangkiti penyakit belang. Kemudian sebagian dari mereka mimpi bertemu Nabi SAW. Dalam mimpi itu ia berkata kepada Nabi SAW, namun beliau malah balik bertanya, apakah belum ada hadis yang datang kepadamu? Ia menjawab, ada, tapi hadis itu tidak sahih. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah belum cukup bagimu? Ia pun berkata kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, karena aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mendoakannya. Ketika dia bangun dari tidurnya, maka apa yang dia derita benar-benar telah hilang. Pengarang Syarah Ar-Risalah menambahkan sebagai berikut, sebaiknya hadis dhaif seperti itu diamalkan tanpa memandang sahih atau tidaknya, kecuali dalam masalah-masalah hukum dan yang setara. Benar, hadis dhaif itu sebaiknya diamalkan, akan tetapi apabila dalam keadaan darurat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi hasanah keilmuan bagi kawan-kawan semua. Banyak kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.